Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel YouTube saya. Dan di video kali ini saya mau share pengalaman ketika berinvestasi reksadana lewat aplikasi Bibit. Jadi untuk kamu bisa berinvestasi reksadana itu bisa bermacam-macam tempatnya. Jadi salah satunya itu yang saya pakai, yang saya gunakan di sini di HP ini adalah Bibit. Jadi Bibit ini adalah sebuah perusahaan yang dimana kamu bisa beli atau investasi reksadana yang memang sudah aman dan legal, karena aplikasi Bibit ini sudah diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Karena kalau berinvestasi ini kamu jangan sampai sembarangan taruh uang kamu itu di sembarang tempat gitu. Hati-hati dengan adanya investasi bodong, skema Ponzi dan lain halnya. Kamu sebelum menaruh uang kamu untuk berinvestasi, misalnya kamu harus cek and recheck dulu. Dan coba kamu googling tentang aplikasi Bibit ini. Memang aplikasi ini sudah aman, sudah legal, sudah diawasi oleh OJK. Jadi seperti itu. Kalian bisa lihat di sini keuntungannya sudah mencapai 2,4 juta dengan imbal hasil persentasenya itu sekitar 3,25%. Jadi video ini itu saya buat untuk teman-teman yang belum memiliki penghasilan rutin maupun yang sudah memiliki penghasilan rutin. Jadi kalau misalnya yang sudah memiliki penghasilan rutin dan bingung mau ditaruh uangnya itu kemana, kalau misalnya taruh di rekening saja tidak bertambah uangnya, maka coba bisa mulai belajar investasi dengan menaruh uangnya di investasi reksadana yang aman seperti ini. Kalaupun kalian yang menonton video ini belum memiliki penghasilan rutin, itu tidak apa-apa, karena untuk mendapatkan pengetahuan atau wawasan investasi itu tidak harus kamu mempunyai uangnya dulu. Jadi nanti kalau misalnya kamu sudah memiliki penghasilan rutin, kamu langsung praktek saja. Jadi seperti itu. Untuk bisa berinvestasi di Bibit ini, kamu yang pertama harus daftar terlebih dahulu. Kamu coba download aplikasinya, kemudian melakukan registrasi dengan mendaftarkan diri kamu, memasukkan data-data seperti nama, alamat lengkap, dan dokumen-dokumen penunjang lainnya. Setelah nanti disetujui, maka kamu bisa mulai investasinya. Sini saya akan sharing. Saya tidak merekomendasikan reksadana apapun di sini, karena saya hanya murni untuk edukasi atau share pengalaman yang telah dilakukan. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi umumnya di reksadana ini ada 3 jenis maupun lebih, tetapi yang lebih familiar itu 3 jenis ini. Yang pertama reksadana pasar uang, yang kedua reksadana obligasi, yang ketiga ada reksadana saham. Ini yang umumnya, namun di luar ketiga ini ada lagi seperti reksadana campuran, reksadana indeks dan lain halnya. Namun yang ingin saya bahas di sini ya, biar lebih sederhana, maka cukup 3 reksadana ini. Dan di Bibit ini kalian bisa beli reksadana yang tersedia di sini. Jadi reksadana ini ada yang memang berbasis syariah, ada juga yang berbasis konvensional. Namun kalau misalnya kamu ingin berfokus yang ditampilkan hanya reksadana syariah, kamu bisa melakukan pengaturan di akunnya seperti ini. Kamu pencet, nanti di sini ada Bibit syariah seperti ini, kamu centang saja atau kamu aktifkan opsi Bibit syariahnya ini. Jadi nanti yang muncul ketika kamu ingin memilih reksadana itu yang keluar hanya
reksadana yang memang berbasis syariah seperti ini. Pasti namanya itu ada kata-kata syariahnya seperti ini. Ini saya akan menjelaskan dulu reksadana pasar uang. Jadi reksadana pasar uang ini termasuk reksadana yang resikonya itu lebih rendah jika dibandingkan dua reksadana lainnya seperti reksadana obligasi dan reksadana saham. Reksadana pasar uang ini bisa kita lihat, ini ada beberapa reksadana pasar uang yang returnnya itu berbeda-beda setiap 1 tahunnya. Jadi ini ada Skor Invest Syariah Money Market Fund itu 1 tahun returnnya sekitar 3,5%. Yang kedua Bahana Liquid Syariah 3,6, Trimega 4,04, Majoris 4,35. Jadi ini adalah return ini, persentase ini adalah persentase yang akan kamu dapatkan jika kamu berinvestasi atau membeli reksadana ini dalam jangka waktu 1 tahun. Ini coba kita lihat contohnya. Nah, di bibit ini ada seperti ini, mesin waktu jika kamu berinvestasi, nabung sekali. Jika kamu beli reksadana pasar uang ini sebanyak 1 juta, maka dalam 1 tahun total investasi kamu itu sekitar 1.035.000, dan naiknya ini bergantung atau didapatkan dari return ini 3,5 ini. Jadi persentasenya. Kemudian ini ada expense ratio. Expense ratio ini semakin kecil itu semakin bagus, karena seberapa pintar atau seberapa bagus sebuah manajer investasi yang mengelola reksadana ini dalam mengembangkan sebuah return. Karena expense ratio ini biasanya biaya-biaya yang manajer investasi perlukan untuk mendapatkan sebuah return. Jadi seperti itu. Intinya semakin kecil expense ratio itu semakin besar, semakin bagus. Jadi seperti itu. Dan ini ada total AUM. Total AUM ini adalah total dana yang orang lain itu investasikan di suatu reksadana. Jadi kita lihat sendiri, ini paling banyak itu 2,10 T. Itu orang-orang yang menggunakan aplikasi Bibit itu menginvestasikan dananya itu ke reksadana ini. Jadi seperti itu. Ini berarti 0,8 T. Nah, seperti itu teman-teman. Kemudian kita lanjut ke reksadana obligasi. Reksadana obligasi kalau kita lihat sendiri, returnnya itu lebih besar dibandingkan reksadana pasar uang. Kembali lagi kita lihat yang menang atau yang paling banyak dana para pengguna Bibit ini, mereka lebih banyak menginvestasikan untuk membeli reksadana obligasi itu ya di sini, karena ini 3,0 T, yang bawahnya 0,9. Nah, seperti itu teman-teman. Kalau kita lihat ini reksadana obligasi ada turunnya juga. Jadi untuk melihat resikonya, jika dibandingkan reksadana pasar uang, reksadana obligasi ini lebih sedikit naik turun dibandingkan reksadana pasar uang. Karena kalau kita lihat grafiknya ini di masing-masing reksadana cenderung ya seperti ini, naik turun naik turun naik turun, berbeda dengan reksadana pasar uang. Jadi kalian bisa mulai paham saat ini kalau reksadana pasar uang itu naiknya itu cenderung naik terus, namun keuntungannya pun lebih sedikit. Nah, seperti ini, di bawah 5%.
Dan ini reksadana pasar uang ini cenderung lebih aman dan cocok kamu beli jika kamu investasinya itu masih dalam waktu-waktu yang jangka pendek, seperti 1 tahun ke bawah. Jadi seperti itu teman-teman. Kalau misalnya bulan Januari kamu beli reksadana pasar uang dan ingin kamu ambil di bulan Desember, maka reksadana pasar uang itu lebih cocok dibandingkan reksadana saham. Jadi return ini sebanding atau berbanding lurus dengan resiko yang bisa teman-teman dapatkan. Semakin tinggi resiko penurunan, maka semakin besar juga keuntungan yang bisa teman-teman dapatkan. Jadi seperti itu. Nah, ini yang terakhir yaitu reksadana saham. Kalau kita lihat ini banyak sekali saat ini yang minus. Ya, karena seperti ini teman-teman, jangan asal beli reksadana saham, karena kalau misalnya bukan untuk diambil jangka panjang banget seperti 5 tahun ke atas, maka teman-teman akan mendapatkan ya kerugian saja. Seperti ini, yang merah-merah ini dalam 1 tahun terakhir itu kalau dilihat grafiknya itu mengalami penurunan. Yang ini sebanyak 7%, yang ini 0,6%, yang ini bisa naik sebanyak 4,5%, yang bawahnya lagi ini 2,6%, yang bawahnya lagi ini 3,11%. Jadi akan ada naik turunnya. Nah, ekstrim sekali seperti ini. Namun kalau misalnya dilihat 5 tahun terakhir masih tetap untung 6%. Jadi teman-teman, saya sarankan untuk yang belajar, yang baru banget mau nyoba atau belajar investasi reksadana, maka teman-teman nggak usah pilih saham dulu. Reksadana saham itu teman-teman hiraukan dulu. Kalau misalnya teman-teman menggunakan bibit, ini jangan beli satu paketan seperti ini. Kan kalau investasi sekarang ini, misalnya dana kita investasi 1 juta, maka akan dibagi ke pecah-pecah seperti ini. Ini sebanyak 36%, ini 54%. Jadi seperti itu. Misalnya dana yang teman-teman investasikan 1 juta, ini pencet investasi sekarang, maka akan kebagi persentasenya ketiga jenis reksadana ini. Kalau misalnya 1 juta, maka 54% dari 1 juta ya 540 ribuan. Jadi seperti itu teman-teman. Maka saya sarankan teman-teman beli reksadananya satuan aja. Jadi misalnya klik kategorinya pasar uang nih, mau beli pasar uang, ya udah teman-teman klik reksadananya, misalnya contohnya ini, maka teman-teman bisa pencet beli, kemudian masukkan nominalnya misalnya 1 juta seperti ini, kemudian beli sekarang. Jadi seperti itu teman-teman. Dan teman-teman perlu ketahui bahwasanya yang simulasi seperti ini memakai data yang sebelumnya, karena kalau dalam investasi sendiri itu masih belum ada kepastian yang jelas, yang benar-benar nyata, returnnya pasti seperti apa itu tidak ada, karena data-data yang persentase ini menghitungnya itu data-data yang tahun atau periode sebelumnya. Jadi seperti itu teman-teman. Hasil saat ini itu tidak menjamin hasil di masa yang akan datang. Bisa jadi naik banget, bisa jadi turun juga. Jadi seperti itu teman-teman, harap waspada juga. Jangan langsung percaya atau jangan asal-asalan menaruh uangnya di sembarang reksadana. Jadi seperti itu teman-teman juga bisa melihat sebagai referensi teman-teman lain atau pengguna bibit yang lain itu banyakan itu
dia membeli reksadana yang mana bisa lihat dari total AUM-nya ini seperti ini. Ini ada 0,6, ini ada 0,9, ini ada 3T. Jadi seperti itu teman-teman. Masing-masing jenis tipe reksadana ini bisa disesuaikan dengan tujuan investasi teman-teman. Misalnya 1 tahun kurang, teman-teman bisa pilih reksadana pasar uang. 1 tahun ke atas sampai 2 tahun itu bisa obligasi. Kemudian yang panjangnya seperti 5 tahun ke atas itu bisa baru teman-teman pilih reksadana saham. Teman-teman bisa kalau momennya pas beli reksadana saham yang saat harganya rendah, kemudian kalau harganya saat ini di sini di traktir ini, maka teman-teman akan untung juga. Jadi kalau investasi reksadana saham ini lebih ke momennya, karena naik turun atau volatilitas dari harga sahamnya ini sangat drastis, bisa naik bisa turun. Jadi kalau misalnya teman-teman beruntung beli di harga yang paling rendah dan kemudian harga saat ini bisa naik terus, maka teman-teman tetap mendapatkan return yang positif berbeda dengan apa yang telah ditampilkan di sini. Jadi seperti itu teman-teman. Dan ini timbal hasil 3% aja bisa mendapatkan keuntungan 2,4 juta. Jadi ini informasi yang bisa saya share pada video kali ini. Apabila teman-teman memiliki pertanyaan seputar reksadana, bisa langsung aja komen di bawah. Sekali lagi saya disclaimer bahwasanya saya tidak ada mengajak untuk membeli salah satu reksadana yang ada di sini, dan saya tidak ada endorse atau kerjasama dengan aplikasi yang saya bahas ini. Jadi ini murni share, murni membahas apa yang saya ketahui untuk teman-teman semua. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.